Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya mengundang kita semua untuk membuka Kolose pasalnya yang pertama, ayat ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Kolose pasalnya yang pertama. Kita akan melanjutkan seri kita. Dua bulan, mungkin 3 bulan ini dari kitab Kolose. Minggu lalu, Anda yang ada di sini, Anda yang menyaksikan, kita belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan malam hari ini kita akan melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu, setiap kali firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian baru, ada kata penghubung. Oleh karena itu, sebab itu, karena itu berarti ada sesuatu yang menghubungkan antara apa yang akan disampaikan oleh Paulus atau penulis yang lain dengan sebelumnya. Ya, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, mendengar apa? Kita akan melihat di situ, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur, ini kalimatnya panjang sekali dari Rasul Paulus. Mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kalau Anda lihat, satu kalimat itu dimulai dari ayat 9 bagian pertengahan sampai dengan ayat 12. Ini kalau tanya Pak Irwanto yang sering memeriksa tesis atau skripsi, ini terlalu panjang kalimat ini ya, tetapi ini kalimat yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan kaya sekali dengan berbagai doktrin dan pemahaman yang luar biasa. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mata kita, perhatian kita sejak minggu lalu terpusat kepada apa yang terjadi di negeri Paman Sam, pemilihan Presiden Joe Biden dengan Donald Trump. Dan kita melihat pemilihan dari negara adidaya yang seluruh dunia sungguh-sungguh menyaksikannya, dan semua mulai memberitakan kehebatan sejarah mengenai Joe Biden dan lain sebagainya. Namun ada satu cerita mengenai mantan Presiden Amerika Serikat yang bernama Theodore Roosevelt yang tidak banyak orang mengetahui. Ya, kita yang bekerja di Safari ini tertarik kalau kita mendengar cerita bahwa Teddy, panggilan dari Theodore Roosevelt, adalah seorang petualang, suka adventure. Dia suka pergi ke Sahara, dia suka pergi ke tempat-tempat yang lain untuk berani menantang alam, Dan suatu saat dia memutuskan bersama dengan teman-temannya untuk mengarungi sungai Amazon. Nah, sekarang Amazon masih terkenal dengan kebahayaannya, tetapi bayangkan ini awal tahun 1900-an ketika dia dan teman-temannya memutuskan untuk mengarungi dahsyatnya, hebatnya sungai Amazon di Amerika Selatan. Dan ketika mereka bertualang, ketika mereka bepergian, ada banyak bahan makanan yang kemudian habis dan mereka berada dalam situasi yang payah, tetapi ada beberapa kapal yang hancur dan mereka harus bertahan dengan apa yang ada. Bahan makanan, persediaan makanan sudah selesai, sudah hampir habis, dan kemudian dia tersangkut kayu dan kakinya luka kena bakteri. Dan kemudian dia ketika dirawat oleh salah seorang dokter yang ada di situ, dokter itu berkata ini bahaya sekali. Dia sudah kena demam, tubuhnya tidak terlalu kuat lagi, dan ada morfin di situ yang dia pakai untuk dapat menguatkan staminanya. Dokter itu berkata, kita harus segera sampai ke kampung terdekat, cari dokter terdekat, karena kamu tidak sanggup lagi untuk mengarungi sungai Amazon ini untuk sampai ke tempat kita dengan selamat.
ketika dia sedang memikirkan untuk berani mengambil morfin itu, anaknya yang bersama dengan dia kemudian melihat bahwa ada jalan keluar lain dari sungai yang sedang arus sungai yang begitu keras sekali. Dan kemudian mereka dapat sampai karena keberanian, kegigihan dari Teddy Roosevelt sehingga dia akhirnya selamat dan dia kemudian bisa kembali ke tanah airnya. Ada keberanian yang luar biasa dan presiden ini terkenal sebagai orang yang luar biasa berani menantang, berani menghadapi suatu tantangan dan selalu menang. Dia akhirnya mati ketika dia meninggal di dalam tidur. Ketika dia tidur dia meninggal dan mantan wakil presidennya berkata seperti ini, kalau saja dia berkata begini, kematian harus datang mengambil Teddy Roosevelt pada waktu dia tidur, sebab kalau pada waktu dia bangun, dia akan tetap dapat melawan kematian tersebut sehingga dia tidak mati. Menunjukkan betapa gigihnya orang ini di dalam kehidupannya. Dan orang banyak mengingat peristiwa yang dialami oleh Teddy Roosevelt di sungai Amazon pada waktu itu. Ada krisis yang mereka hadapi. Ada krisis yang sedang dihadapi oleh Teddy Roosevelt dengan timnya, tetapi dia memiliki keberanian untuk dapat melalui krisis tersebut dan dia selamat. Saat ini berbulan-bulan kita sedang menghadapi krisis demi krisis demi krisis, dan ketika kita berpikir bahwa bulan Oktober laju pertumbuhan dari pandemi COVID, pasien COVID sudah menurun, tapi di berbagai belahan dunia saat ini ternyata semakin meningkat, dan kita sedang bertanya kapan krisis ini akan selesai. Tapi Anda harus tahu bahwa di dalam sisi kehidupan Kristen kita akan terus menghadapi krisis. Kalau kita keluar dari krisis kesehatan tersebut ini, kita masih akan menghadapi krisis ekonomi. Ketika kita keluar dari krisis ekonomi, mungkin kita akan menghadapi krisis dalam keluarga kita. Kalau Anda selesai dalam krisis keluarga, mungkin Anda akan mendapat krisis keyakinan iman Anda. Mungkin Anda akan menghadapi krisis demi krisis demi krisis demi krisis. Oleh karena itu Paulus perlu menguatkan jemaat di Kolose yang saya yakini sedang menghadapi krisis juga pada waktu itu dengan 5 ayat yang luar biasa untuk menguatkan. Dan kita akan belajar mengenai iman di tengah krisis yang dia pakai untuk memakai kita pada malam hari ini melihat bagaimana kita dapat sampai di seberang, bagaimana kita dapat keluar dari krisis ini. Dan kita akan melihat bahwa ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose, dia memulai dengan menceritakan mengenai iman dan doanya. Dia berbicara mengenai doa di dalam ayat yang ke-9, dan di dalam ayat yang ke-9 itu kalau kita mau menjadikan itu sebagai satu khotbah, itu adalah satu khotbah yang pelajaran yang perlu kita pelajari mengenai doa. Kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berbicara mengenai doa. Anda tahu, kita akan berbicara mengenai iman, tetapi kita akan lihat dulu bagaimana Paulus meneladani kita dengan doa. Di sini ada 3 hal yang saya yakin dia sedang mengajarkan kita mengenai doa. Yang pertama, dia ingin kita memiliki doa yang penuh dengan keprihatinan. Yang kedua, dia ingin kita belajar mengenai doa yang penuh dengan keseriusan. Dan yang ketiga, dia ingin kita belajar mengenai doa yang penuh dengan pengharapan. Yang pertama, dia berkata, dia ingin kita perlu memiliki doa yang didasari oleh keprihatinan kita. Ketika dia berkata, sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya. Oke? Tadi saya katakan sebab itu menghubungkan antara ayat 9 dengan 8 ayat sebelumnya. Sebab itu, sebab apa? Waktu kami mendengarnya, mendengar tentang apa? Di 8 ayatnya dia sedang memuji mengenai, minggu lalu kita berbicara mengenai iman dari jemaat di Kolose, mengenai kasih mereka yang dia bagikan, yang mereka bagikan kepada orang-orang kudus, dan kemudian mengenai pengharapan. Ketika Paulus sudah berkata, kami sudah mendengar segala sesuatu yang dibawa oleh Epafras, dia berkata, kami berdoa sejak waktu kami mendengar. Mendengar apa? Mendengar segala sesuatu tentang kehidupan, persekutuan,
pergumulan, keberhasilan, tantangan, krisis yang dihadapi oleh jemaat di Kolose, Paulus berkata, saya mendoakannya. Ada doa yang didasari, ada doa yang dilandasi oleh keprihatinan sang rasul terhadap jemaat yang dikasihinya. Saya yakin ini yang harus keluar dari dalam kehidupan kita ketika kita berkata kepada teman-teman kita, kepada orang yang kita kasihi bahwa saya mendoakan kamu, aku mendoakan kamu. Ketika ada teman kita yang sedang sakit, kita berkata, oh saya mendoakan kamu, bukan hanya lip service, bukan hanya di mulut saja, tetapi sungguh-sungguh kita berkata, aku mau mendoakan kamu karena ada keprihatinan tentang pergumulan kamu, tentang kesulitan kamu, tentang keadaan kamu. Tetapi doa ini adalah doa yang harus dinaikkan dengan keseriusan. Dia berkata di dalam ayat 9 bagian B, dia berkata, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Perhatikan kata tiada berhenti-henti, menunjukkan satu peristiwa yang bukan saja saya katakan, oh putra saya mendoakan Anda malam ini, besok saya lupa lagi tentang dia, sampai minggu depan saya ketemu lagi dan saya berkata, oh iya saya mau mendoakan lagi putra. Itu namanya bukan doa yang penuh dengan keseriusan. Doa yang sungguh-sungguh yang Anda miliki ketika Anda sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh terbeban akan kehidupan orang tersebut, akan pergumulan orang tersebut, sehingga Anda membawa doa itu pagi, siang, sore, malam, atau tiap hari, dan sungguh-sungguh membawa pergumulan ini di dalam doa. Anda tidak tahu betapa saya dikuatkan dengan banyak orang yang menghubungi saya melalui Facebook, message, Instagram, dan mengatakan, kami terus mendoakan Anda. Kami mendoakan pergumulan kamu dan Lena, dan ada banyak hal yang sungguh-sungguh menunjukkan keseriusan mereka di dalam mendoakan saya. Dan saya ingin menantang kita semua di sini, seberapa serius kita sedang mendoakan saudara-saudara kita yang ada di dalam pergumulan di dalam tempat ini. Berapa banyak yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, dan bukan saja untuk teman-teman, tetapi juga ketika kita mendoakan pergumulan kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Anda sedang hadapi, tetapi Tuhan tahu pergumulan Anda. Dan saya ingin tanya, seberapa desperate, seberapa hancur hati Anda untuk Anda dapat datang kepada Tuhan dan berdoa dengan serius. Reformator gereja Martin Luther suatu saat ditanya mengenai keseriusannya di dalam berdoa, dan dia berkata seperti ini, kalau saya tidak dapat berdoa dengan secara sungguh-sungguh seperti yang saya lakukan, saya tidak yakin saya akan dapat menangani semua pelayanan, semua pergumulan hidup, semua tantangan yang ada pada waktu itu. Nah, Anda sekarang mungkin membaca dia adalah seorang yang sukses membawa reformasi gereja, tapi Anda harus tahu bahwa ketika dia hidup di tahun 1500-an, ada tantangan yang luar biasa besar yang dia hadapi, bukan dari orang-orang lain, tetapi dari orang-orang yang mengaku diri Kristen. Ada tantangan luar biasa yang dia hadapi, sehingga ketika dia berkata dia mampu berdoa untuk menghadapi tantangan, Anda dan saya tidak memiliki tantangan yang lebih besar dari tantangan yang dihadapi oleh seorang Martin Luther. Ada doa yang penuh dengan pengharapan ketika dia berkata di dalam ayat yang ke-9, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini doa yang luar biasa, dan doa ini izinkanlah saya sebagai hamba Tuhan yang sudah 3 bulan melayani bersama-sama dengan Anda juga menyampaikan apa yang saya rindu lihat dari Anda adalah supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Anda sedang hadapi, tetapi setiap kita, saya yakin, bukan saja yang masih muda, tetapi yang sudah setengah umur, yang sudah lanjut usia, semua masih bergumul dan mencari tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan anak cucunya, di dalam kehidupan usahanya. Kita memiliki pengharapan, tetapi pengharapan yang kita harus miliki adalah ketika kita mau memahami hikmat, memiliki pengertian yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan
dengan sempurna. Ini yang harus kita miliki, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita lakukan ketika kita ingin memahami kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat iman Paulus ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-10, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Paling kurang kita akan melihat ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Paulus pada saat dia berbicara mengenai iman di tengah krisis terhadap orang-orang di Kolose. Dia berkata ada iman yang terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah, ada iman yang menguatkan berdasarkan kekuatan Allah, dan ada iman yang membawa pengucapan syukur atas karunia Allah. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai iman yang terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-10, dia berbicara seperti ini, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Allah. Ada hal yang harus kita pelajari. Kelihatannya kalimatnya cukup panjang di sini sehingga kita harus pecah lagi. Next slide. Kita akan lihat apa yang dimaksud ketika kita berbicara mengenai iman yang terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Dia ada 2 hal di dalam pertumbuhan iman kita yang harus kita yakini. Yang pertama, kita harus memahami pengajaran yang benar, ortodoksi, ortodoksi. Dan yang kedua, kita harus memiliki praktek yang benar, perbuatan yang benar, atau ortopraksi. Kita akan berbicara mengenai, karena dia berkata seperti ini di dalam ayat 10b, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Anda tahu bahwa seringkali orang Kristen berkata, oh saya tidak mau berbicara mengenai teologi, saya tidak tahu apa-apa mengenai teologi. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, tahukah Anda pada saat Anda berbicara tentang Allah, bukan berbicara kepada Allah, tapi pada saat Anda berbicara tentang Allah, Anda sedang berteologi. Ketika Anda sedang berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu kekal, Anda sedang memahami segala sesuatu tentang Allah, dan Anda sedang berteologi. Jangan takut dengan istilah teologi, jangan takut dengan istilah doktrin. Yang Paulus rindukan dari jemaat di Kolose, walaupun mereka sudah bertumbuh, 8 ayat pertama kita lihat minggu lalu, iman mereka luar biasa, kasih mereka luar biasa, pengharapan mereka luar biasa, tetapi Paulus berkata, kamu harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tadi sore, church leaders dan saya sedang berbicara mengenai keyakinan kita kaum baptis, dan dibandingkan dengan gereja yang lain, dengan denominasi yang lain. Dalam beberapa minggu depan kita akan coba berbicara mengenai mengapa kita percaya ini dan denominasi lain percaya seperti ini. Bukan untuk melihat kelemahan mereka, perbedaan-perbedaan, tetapi untuk dapat memahami sungguh-sungguh tentang apa yang kita yakini sebagai kaum baptis. Tahukah Anda bahwa waktu kita akan habis? Tahukah Anda bahwa waktu kita tidak akan cukup ketika kita hanya belajar tentang apa yang berbeda dari denominasi lain? Ketika Anda mempelajari agama lain, ketika Anda mempelajari ajaran sesat, ada banyak sekali ajaran sesat di dunia ini, dan waktu Anda tidak akan cukup untuk mempelajari satu persatu tentang ajaran sesat tersebut, tentang perbedaan tersebut. Tetapi yang harus Anda yakini, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Dari mana pemahaman yang benar tentang Allah? Dari pergumulan Anda, dari pembacaan Anda pribadi dengan firman Tuhan. Dan saya tidak akan pernah berhenti putus-putusnya berkata, yang paling penting, saya ulangi sekali lagi, yang paling penting, dan mungkin ini berbeda, yang paling penting yang Anda harus lakukan untuk pertumbuhan kerohanian Anda adalah kehidupan Anda pribadi dengan Alkitab.
Pergi ke gereja hari Minggu pagi luar biasa indah. Datang hari Rabu malam bersekutu dengan berdoa penting sekali. Ikut KPW, ikut kelompok tumbuh bersama dan lain juga penting. Tetapi semuanya itu tidak akan menjamin pertumbuhan kerohanian Anda kalau Anda tidak membuka firman Tuhan pada pagi hari, membuka firman Tuhan pada malam hari dan berdoa. Saya ingin katakan dan saya lihat, ada banyak orang Kristen yang rajin pergi ke gereja tetapi tidak membaca Alkitab. Dan pertumbuhan kerohanian mereka tidak ada. Tetapi kalau Anda pergi ke gereja dan membaca Alkitab secara pribadi, itu akan menjamin pertumbuhan kerohanian Anda. Ortodoksi, ajaran yang benar. Oke? Kita sedang bingung karena ketika kita lihat pemilu di Indonesia berapa tahun yang lalu, kita bingung mana sih yang benar. Ketika kita melihat pemilihan umum di Amerika, kita tahu mana sih yang benar. Ada berita ini, ada berita itu, ada berita ini, ada berita itu. Anda tahu di dalam kekristenan kita tidak perlu ragu-ragu lagi karena kita tahu iman kita didasari oleh Alkitab yang sudah lebih dari 2000 tahun lamanya dibuktikan kebenarannya dan dibuktikan keakuratannya. Oleh karena itu saya menantang Anda untuk terus memiliki iman yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan saja kita memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi juga memiliki praktek yang baik, yang benar. Kita tadi berbicara bahwa ada gereja yang lain yang percaya bahwa iman saja tidak cukup, tetapi juga harus punya perbuatan baik. Artinya perbuatan baik, amal, persembahan, segala sesuatu yang Anda lakukan akan menambahkan faktor keselamatan Anda. Anda harus tahu bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib dan penyamun di sebelahnya juga diselamatkan, Yesus berkata kepada dia, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus. Penyamun itu, kalau saja ada faktor bahwa perbuatan baik menentukan orang masuk ke surga, penyamun ini tidak memiliki bahkan 1% pun kans untuk bisa masuk ke dalam surga. Anda harus tahu bahwa tidak mungkin, karena perbuatan baik tidak akan menyelamatkan dia, tetapi hanya karena oleh iman saja. Tetapi saya ingin luruskan bahwa perbuatan baik harus keluar dari iman kita dan menunjukkan apa yang dikatakan di dalam ayat 10 ini, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan enak sekali berbicara kepada karyawan, berbicara kepada orang yang memiliki usaha, karena kita hidup di tengah-tengah orang yang menyaksikan kehidupan kita. Saya ingin ulangi sekali lagi, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyaksikan kita, dan saya yakin Anda hidup di tengah-tengah sini, mereka tahu bahwa Anda orang Kristen. Saya yakin mereka tahu bahwa Anda setiap minggu pagi pergi ke gereja, dan mungkin hampir setiap Rabu Anda pergi ke gereja, dan orang akan melihat apakah Anda sungguh-sungguh menunjukkan perbuatan yang baik di tengah-tengah mereka, atau mereka berkata, dia mah sama saja dengan yang lain. Dia mah sama saja dengan yang lain. Anda tidak bisa melakukan perbuatan yang jahat dan pada saat yang sama pergi ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Anda tidak bisa untuk menunjukkan kesaksian A pada suatu saat dan kesaksian B pada suatu saat. Yang kedua, kita akan melihat bahwa iman kita bukan saja harus bertumbuh, tetapi iman kita yang menguatkan, kita akan melihat iman yang menguatkan berdasarkan kekuatan Allah. Di dalam ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan sabar, dengan tekun dan sabar. Kita lihat ada kata kekuatkan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Vokabuleri atau kosakata bahasa Indonesia terbatas dengan kata kuat dan kekuatan. Tetapi kita tahu bahwa ketika ada kata dikuatkan, berarti kita adalah orang yang pasif. Oleh karena itu, next slide kita akan melihat sumber dari kekuatan kita adalah kemuliaan Allah.
Kenapa kita perlu sumber air? Karena kita tidak punya air. Betul? Kenapa kita perlu sumber tenaga listrik? Karena kita tidak punya listrik. Kenapa kita perlu kekuatan dan dari mana sumber tersebut? Karena kita tidak punya kekuatan dan satu-satunya sumber tersebut adalah dari kemuliaan Tuhan. Nah, bayangkan bahwa yang sedang Anda perhatikan di sini adalah kita dikuatkan. Artinya ketika kita berbicara bahwa kita perlu dikuatkan, Anda dan saya adalah orang-orang yang lemah. Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak mampu. Anda dan saya adalah orang-orang yang perlu ditolong. Anda dan saya adalah orang-orang yang harus bergantung kepada kekuatan kemuliaan Allah. Nah, Anda masih ingat sekarang ini kita kebanyakan segala sesuatu kita tinggal charge. Kita jarang sekali memakai device, memakai perangkat yang masih memakai baterai. Tetapi zaman dulu kita radio pakai baterai, segala sesuatu pakai baterai. Dan Anda masih ingat ketika baterai itu habis, apa yang Anda lakukan biasanya? Ada dua hal. Yang pertama, rendam di minyak tanah. Betul? Anda masih pakai itu? Rendam di minyak tanah. Atau yang kedua, Anda jemur dengan matahari. Betul? Nah, saya pikir, satu aja, oke. Saya gabungkan dua-duanya. Saya rendam dulu semalam-malaman dan pagi-pagi saya jemur. Nah, saya nggak tahu logika belakang itu apa, tetapi berhasil. Katanya berhasil ya. Nah, jadi ada cahaya matahari yang dapat memberikan kekuatan energi baru lagi kepada baterai yang sebenarnya udah tinggal dibuang seperti itu saja. Tahukah Anda ini yang dimaksud ketika Paulus berkata, dikuatkan dan sumber dari kekuatan kita adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dipancarkan itu akan dapat menguatkan kita seperti sinar matahari itu dapat menguatkan baterai-baterai tersebut, atau ilustrasi yang paling sempurna adalah solar panel. Anda tahu solar panel, rata begitu panel-panel seperti itu, tetapi ketika ada cahaya matahari yang teras, akan mengisi baterai-baterai di situ dan memberikan kekuatan sehingga Anda dapat menyalakan listrik, menyalakan apapun, lampu dan lain sebagainya dengan solar panel karena mendapat cahaya dari kemuliaan. Dan inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan Anda ketika Anda lemah. Dan saya yakin pada saat ini di ruang kebaktian ini, di rumah ada banyak dari Anda yang seperti saya, lemah, tidak mampu lagi. Tuhan, sampai kapan semuanya ini? Berbicara dengan orang tua yang sedang sibuk dengan pembelajaran jarak jauh, ada yang banyak dari mereka yang berkata, aduh Pak, saya nggak tahu lagi sampai kapan harus menjadi guru untuk anak-anak saya yang SD masih belajar matematika 1 tambah 1, 4 tambah 4, 5 kali 5, masih gampang. Tetapi ketika sudah mulai pelajaran SMP tentang fisika, tentang kimia, dan lain sebagainya, kita udah nggak mampu lagi. Saya yakin pada saat ini dalam ruangan ini ada yang sedang bergumul dengan kelemahan. Kelemahan apapun. Mungkin itu kelemahan dalam kehidupan rohani Anda. Dan saya ingin katakan kepada Anda, tidak ada yang dapat menguatkan Anda selain mencari, selain mendapatkan, selain berharap kepada kekuatan yang hanya dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan tujuan dari kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bukan hanya untuk kita, tetapi dia berkata untuk memberikan ketekunan kepada kita. Dia berkata di dalam ayat selanjutnya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dia berkata untuk menanggung apa? Beberapa hal, sebagian hal. Dia berkata untuk menanggung segala sesuatu. Dan ketika Tuhan berkata segala sesuatu, artinya segala sesuatu. Dia berkata untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita hidup, kita tidak tahu pada waktu bulan April, bulan Mei, orang berkata, oh krisis ini sampai dengan Agustus. Saya berkata, aduh Tuhan lama amat sampai dengan Agustus. Orang kemudian berkata sampai dengan Oktober, dan kita sudah sampai dengan November, dan sekarang orang bilang sampai pertengahan 2021, akhir 2020.
apapun. Tetapi Tuhan sedang berkata kepada kita, kepada Anda dan saya, ada kekuatan yang saya berikan kepada Anda untuk Anda dapat tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Tadi saya katakan, mungkin setelah krisis kesehatan ini selesai, kita akan menghadapi krisis ekonomi. Semuanya ini selesai, kita ada krisis yang baru. Segala ini selesai, kita akan ada krisis demi krisis, krisis demi krisis. Tetapi Anda tahu bahwa tujuannya adalah Tuhan ingin mengatakan kepada kita, berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan ingin Anda sadar, Tuhan ingin Anda dan saya sadar bahwa ketika kita lemah dan kita bergantung meminta kekuatan kepada Tuhan, maka Dia akan berkata melalui kita, justru di dalam kelemahanku lah kuasa Yesus Kristus menjadi sempurna. Yang ketiga yang kita akan lihat di sini adalah mengenai bagaimana iman tersebut akan dapat menolong kita untuk dapat menghasilkan pengucapan syukur atas kasih karunia Allah. Kita lewatkan 3 slide ini. Ada iman yang menghasilkan pengucapan syukur atas karunia Allah. Dia berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan menghasilkan pengucapan syukur atas karunia Allah. Yang pertama, kita perlu mengucapkan syukur atas penebusan. Dia berkata di dalam ayat 14 bagian akhir, dia berkata seperti ini, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ada pengucapan syukur karena karya penebusan. Saya tidak tahu apa yang Anda doakan, tetapi setiap kali saya berdoa dengan istri dan anak-anak saya berkata, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, Tuhan terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk kemurahan-Mu, dan terutama untuk karya penebusan, keselamatan. Tahukah Anda setiap hari kita harus berdoa, mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia berkata di dalam ayat 13, Ia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita hidup di dalam dosa, kita terbenam di dalam lumpur dosa, dan karena kasih karunia Tuhan saja, ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia mengangkat kita, membawa kita pindah dari kehidupan kita yang lama dan hidup di dalam kehidupan yang baru, dan ini adalah yang namanya penebusan dosa. Pada waktu tinggal di kota yang namanya Memphis, saya melayani beberapa orang Indonesia yang bekerja di restoran. Kehidupan mereka keras sekali. Masuk jam 10 pagi, pulang jam 10 malam, masuk jam 10, selesai jam 10. Keras kehidupannya 12 jam sehari, dan Anda dan saya berpikir karena itu mereka akan pintar-pintar menabung. Beberapa dari mereka pintar-pintar menabung, beberapa dari mereka pintar-pintar juga untuk berjudi. Dan mereka berjudi. Ada seorang yang saya tidak sebutkan namanya, dia berjudi dan seringkali dia menang judi. Suatu saat dia pernah berkata kepada saya, Pak, tahun lalu saya menang $30,000. Saya berkata, kemana uangnya? Kalau sekarang hidupmu masih seperti ini aja. $30,000 itu setengah miliar, gede sekali. Dan sekarang dia masih, waktu itu dia hidup di seperti itu saja. Wah, orang ini tidak punya izin tinggal yang resmi, sehingga suatu saat dia diketok apartemennya pagi-pagi dan petugas imigrasi comot dia, masih pakai baju tidur pagi-pagi, dan dibawa ke penjara. Well, teman-temannya, Anda tahu, biasa ketika tidak ada kesulitan, orang menjauhi pendeta. Betul Pak Irwanto? Ketika ada kesulitan, pendeta laris banget. Teman-temannya langsung telepon saya dan, Pak Roni, tolong si itu ketangkep sama imigrasi, bisa nggak tolong kita? Mereka semua nggak ada yang berani tolong, karena semua mereka adalah orang ilegal. Tinggal saya. Dan ketika saya datang mulai mengurus, orang itu dapat ditebus, dapat keluar dari penjara. Saya harus bayar $2.500. Saya berkata, saya aja susah makan. Bagaimana saya harus cari $2.500? Ini orang-orang Indonesia solidar sekali, dan mereka kumpulkan dalam waktu 3 hari, $2.500 terkumpul. Mereka ingin membebaskan teman mereka. Datanglah saya dengan uang $2.500 ke penjara, dan kalau Anda nonton film-film di penjara, film-film itu, Anda pikir itu hanya film saya. Saya datang dengan teman ini langsung shock begitu melihat penjaranya.
kawat-kawat berdurinya itu sampai 2 lapis, dan tentaranya benar-benar pakai double lock yang gede-gede begitu. Dan teman saya benar-benar shock. Pak, beneran nih dia dijaga di tempat seperti ini? Saya berkata, iya kali, saya juga nggak pernah ke sini, itu kan. Nah, datanglah saya, bawa uang 2.200 dan tebus dia. Oh, dia ditebus, keluar dari penjara. Oke? Keluar dari penjara. Ya, Anda pikir dia akan bertobat, tidak main judi lagi? Saya bawa dia ke gereja. Ditantang untuk ambil keputusan percaya kepada Tuhan. Dia masih ragu-ragu. 3 hari kemudian saya tanya, kemana dia? Dia lagi main judi lagi, Pak. Dari mana dia punya uang? Dia pinjam uang dari temannya. Saya bertanya, uang saya 2.500, dalam tanda kutip 2.500, ada di sana. Jadi kalau saya mau minta, saya bisa ambil saya, padahal itu bukan uang saya. Anda tahu bahwa saya nggak rugi apa-apa. Itu bukan uang saya yang dipakai untuk menebus dia. Bukan uang saya, uangnya besar, tapi saya nggak rugi apa-apa karena itu bukan uang saya. Dan itu saya tidak memiliki saya memiliki kasih, maaf, tetapi saya tidak menebus dia karena dia anak saya, istri saya, atau sahabat saya, tetapi karena kewajiban sebagai pendeta yang melayani di daerah itu, saya menebus dia. Itu bukan uang saya dan saya tidak ada hubungan apa-apa. Tahukah Anda bahwa Anda ditebus bukan dengan cara saya menebus orang tersebut? Saya menebus dia dengan $2.500, tapi Anda ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus, yang ketika dia mati di atas kayu salib, dia mati karena dia mengasihi Anda dan saya. Dia mengasihi Anda dan saya, dan dia ingin hidup Anda dan saya kekal selama-lamanya di surga. Perbedaan yang dahsyat, perbedaan yang nyata. Ketika dia berkata, aku mati bagimu. Pengucapan syukur bukan saja karena karya penebusan, tapi pengucapan syukur karena jaminan akan kerajaan. Dia berkata di dalam ayat yang ke-13, untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang, di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Perhatikan, ketika berbicara mengenai kerajaan, dia berbicara mengenai jaminan yang pasti. Anda tahu bahwa hanya iman Kristen saja yang dapat memastikan bahwa Paulus berkata, ketika kita selesai dalam dunia ini, berarti pada saat itu juga kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Anda tahu bahwa dalam iman Kristen tidak ada istilahnya intermediate state. Tidak ada waktu antara. Tidak ada waktu antara. Maksudnya ketika Anda mati, Anda tidak akan melayang-layang dulu di angkasa. Anda tidak akan roh Anda tidak akan mengembara kemana-mana pun. Anda tidak akan berada di satu tempat yang namanya dapur penyucian yang akan dilihat apakah Anda akan dapat bertobat lagi di sana atau tidak. Ketika Anda mati, ketika Anda menghembuskan nafas terakhir, detik berikutnya Anda akan menghembuskan nafas pertama. Bagi Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, nafas pertama dan nafas kekekalan di surga. Dan bagi Anda yang belum percaya, nafas pertama dan nafas lama-lamanya di neraka. Tahukah Anda kita memiliki saya yakin itu mereka sedang berkata amin untuk apa yang saya baru katakan tadi. Ketika dia berbicara mengenai jaminan akan kerajaan, dia berbicara mengenai sesuatu yang pasti. 20 tahun yang lalu, hampir 18 tahun, 19 tahun tahun 2006 pada waktu 2005 pada waktu saya hampir pulang untuk pertama kali ke Indonesia selesai mengambil S2, saya mulai menyiapkan rumah untuk kami sekeluarga pulang. Jadi teman waktu itu, sekarang dia sudah meninggal, adalah seorang yang punya banyak tanah katanya di daerah Jonggol, dan dia menawarkan tanahnya kepada saya. Dia berkata, saya udah beli tanah ini, satu kompleks, saya akan bangun kompleks perumahan, saya sudah dapat izin, saya sudah dapat beli tanahnya, kalau kamu mau beli tanah di sini. Dan saya karena teman baik, saya percaya beli tanah, ya. Karena teman baik, saya beli tanah dari dia 30 juta, saya lupa ukurannya berapa, 600 meter atau berapa, sudah lupa, udah lama. Dan kemudian dia, untuk meyakinkan saya, dia bawa ke tempatnya. Dia tunjukkan pinggir jalan raya, dia berkata, ini tanah saya, semuanya ini tempat kamu nanti di sini, pas depan rumah, masuk dari pintu gerbang di sini. Wah, saya senang sekali, luar biasa. Yakin karena teman baik. Yakin karena ditunjukkan tempatnya. Yakin karena segala sesuatu yang dia kasih uang. Well, 6 tahun, tanya di mana? Nanti. 7 tahun, nanti. 8 tahun, nanti.
Orangnya meninggal, uangnya hilang, tanahnya tidak ada. Jadi kalau Anda berkata, oh, Roni belum pernah ditipu orang, berkali-kali saya ditipu orang oleh orang Kristen. Maaf, harus berkata seperti ini. Anda tahu, seringkali kita seperti itu. Ditunjukkan sesuatu yang kelihatannya baik, sesuatu yang kelihatannya indah, tapi akhirnya tidak. Tahukah ketika Yesus berkata kepada kita, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tahukah Anda segala sesuatu yang Yesus katakan mengenai surga bukanlah iklan? Anda lihat iklan-iklan perumahan, ya, tiap kali lewat dari Jagorawi sampai ke puncak, ada banyak sekali iklan perumahan yang bagus. Nggak perlu sebutkan namanya, tapi semuanya menghadap Gunung Salak, menghadap ini, menghadap ini. Saya 9 tahun sekolah menghadap Gunung Sari. Kalau Anda tahu Gunung Sari di Jakarta Pusat, nama jalan itu ya. Jadi taman. Saya nggak pernah menghadap Gunung Salak, menghadap Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan lain sebagainya. Saya selalu menghadap Gunung Sari. Anda harus tahu bahwa jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, ketika dia berkata untuk mendapat tempat bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ada 2 pertanyaan yang perlu kita jawab pada malam hari ini ketika kita berbicara mengenai segala sesuatu ini. Aplikasi dalam kehidupan kita. Jika Paulus berdoa dengan tidak henti-hentinya. Dari pertama kita berbicara mengenai doa. Dan jam doa malam hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana dengan doa Anda? Pada waktu berdoa sore hari ini untuk ayat ini, untuk khotbah ini, Tuhan kasih sesuatu yang baru kepada saya. Dan saya belum pernah sampaikan ini kepada orang lain. Saya yakin yang Anda yang menyaksikan, saya yakin Anda yang ada di dalam ruangan ini, ada dari Anda yang bergumul dengan bagaimana saya dapat berdoa secara pribadi setiap hari. Dan saya mengalami ini beberapa bulan. Kalau Anda masih bergumul dengan doa Anda pribadi, ajak teman Anda untuk berdoa bersama-sama. Atau ikut sekarang dengan Zoom, ada banyak sekali. Doa ini, doa ini, doa ini, doa ini, doa ini. Anda cari, ada banyak orang yang pasti mau mendoakan Anda atau berdoa bersama-sama dengan Anda. Tahukah Anda, untuk pemula itu baik dan sangat baik. Anda tahu, Anda suka jogging, lari maraton, Anda mungkin suka, saya nggak suka. Anda tahu bahwa Anda yang lari maraton, lari rame-rame, betul? Kenapa? Malas lari sendiri. Tapi karena mau lari sama-sama, lari jauh, mereka lari sama-sama, sama dengan doa. Anda mau berdoa bersama-sama, lakukan ini. Dan pada saatnya, Anda berkata, saya mau berdoa sendiri, saya mau belajar berdoa sendiri. Yang kedua, jika Paulus memiliki pengharapan akan pertumbuhan rohani Anda, dia menulis ini supaya jemaat di Kolose memiliki pertumbuhan kerohanian. Dan dia juga rindu Anda dan saya memiliki pertumbuhan kerohanian. Apakah Anda secara pribadi punya kerinduan untuk bertumbuh secara rohani? Malam hari ini saya mengucap syukur ada hujan deras dan Anda ada di tempat ini. Tapi pertanyaannya, apakah Anda datang hanya untuk cek saya melayani pada malam hari ini? Apakah Anda datang malam hari ini karena saya ada tugas dari Pendeta Irwanto, saya harus melakukan tugas ini. Saya datang malam hari ini karena yang lain. Tetapi mungkin malam hari ini firman Tuhan menguatkan Anda dan berkata, saya datang malam hari ini karena saya rindu pertumbuhan kerohanian saya harus lebih dalam lagi, harus lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih indah lagi bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa, terima kasih untuk kesempatan menjelaskan firman-Mu dan hamba berdoa bahwa firman Tuhan yang sederhana ini dapat dipakai, dapat diamini, diyakini dan menjadi berkat untuk setiap kami yang menyaksikan, yang mendengar, dan mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.